Baik, teman-teman, sebelum ini ya, seminggu yang lalu kita sudah bicara pada misi pemerintahan yang pertama, yaitu kedaulatan rakyat, yang kemudian saya minta Anda untuk mendengarkan bahan saya soal kebajikan rakyat ya. Nah, sekarang hari ini kita akan meneruskan untuk berbicara tentang kejayaan negara. Karena pemerintahan itu mau tidak mau akan mengurus, akan governing the state ya. Konsep besarnya kan governing the state. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara negara itu ibarat bicara pekarangan dan rumah. Pekarangan dan rumah tentu di dalam itu tidak hanya berbicara tentang batas-batas pekarangan lalu bangunan rumah, tapi juga bicara mengenai rumah itu punya tata cara, punya ini ya, punya aturan. Terus kemudian juga orang juga berlomba-lomba bagaimana membuat rumah yang lebih baik. Ada yang bikin rumah harus lebih megah, rumah menjadi istana dan sebagainya ya. Kalau orang nggak punya rumah itu ya itu nggak lengkap hidupnya. Lalu kita menyebutnya sebagai tuna tuna apa namanya, tunawisma. Jadi bayangannya negara itu seperti rumah itu. Bangunan rumah itu lalu ada fondasi, ada bangunan entah itu kayu atau tembok, kemudian juga ada atap. Dan kalau kita bicara pemerintahan ya sebenarnya adalah rumah tangga ya. Konsep rumah tangga bagaimana melakukan governing terhadap rumah, terhadap ya istilahnya kemarin sudah dibicarakan tuan rumah, bagaimana menjadi tuan rumah. Nah, itu yang sangat penting. Ada calon gubernur di Papua berdiskusi dengan saya misalnya bagaimana membuat orang asli Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, soal tuan rumah ini sama dengan konsep kedaulatan atau kata lain adalah kejayaan. Anda bisa membaca banyak literatur klasik soal kedaulatan negara. Literaturnya udah lama banget ya. Tetapi yang mau saya arahkan di sini bagaimana negara itu dibentuk atau state formation. Jadi bahasanya ini kan ini ya, state formation saya tulis di sini ya, saudara. State formation, state formation. Ini konsep yang paling biasa dipakai bahwa pemerintahan itu pasti akan berhubungan dengan bagaimana membentuk negara. Kemudian juga yang itu yang paling awal. Kemudian yang kedua berhubungan dengan governing the state. Ini state formation ya. Lalu yang kedua adalah governing the state. Ya. Nah, nanti governing the state ini akan berhubungan dengan soal ini ya, distribusi dan proteksi kepada warga negara. Oke ya. Jadi dua hal ini dan memang teori universal kita bicara negara itu kan punya dua makna yang disebut dengan kejayaan negara itu. Ya, kejayaan negara itu akan berhubungan dua hal. Bentar. Yang pertama adalah law and order. Yang pertama ya. Lalu serta ini ya, welfare. Oke. Jadi itu maksud saya begini, state formation
State formation itu akan dimulai dari bagaimana law and order itu bisa ditegakkan. Law itu hukum, order itu tertib, aman, damai, rukun, dan sebagainya itu. Tidak ada konflik, tidak ada pengkhianatan, tidak ada macam-macam ya. Yang kemudian sering disebut sebagai faktor elemen security atau keamanan pertahanan keamanan negara. Bagaimana membuat hukum itu dipatuhi oleh siapapun, baik dipatuhi oleh dunia luar. Misalnya contoh yang paling gampang, warga negara luar Indonesia kalau datang ke Indonesia juga harus mematuhi aturan-aturan, entah itu mulai dari paspor, visa, dan sebagainya. Sama juga ketika kita warga negara Indonesia berkunjung ke negara lain juga akan terkena soal-soal itu. Jadi law and order ini akan berkaitan dengan pertama relasi satu negara dengan negara lain. Itu ya, satu ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan otoritas atau kedaulatan negara itu atas wilayah ya. Yang ketiga itu atas manusia, terutama yang disebut dengan warga negara dan society. Itu namanya kedaulatannya ada di situ dan Anda bisa membaca atau mendengarkan materi saya yang judulnya ini. Kalau Anda lihat di YouTube namanya ini ya, memahami teori negara. Itu ya, memahami teori negara itu itu contoh yang nanti bisa Anda pelajari. Nah, law and order itu berbeda dengan order and law. Ini penting untuk dibedakan. Law and order beda dengan order and law. Beda juga dengan order but not law. Ya, diperhatikan yang ini ya. Yang ini diperhatikan ini. Law and order beda dengan order and law. Beda juga dengan order but not law. Ada yang memahami kalimat ini? Makna kalimat ini? Ya. Hmm. Ada nggak? Pernah dengar? Pernah dengar nggak istilah itu? Jadi law and order ini itu wujud dari pemikiran liberal. Liberal ya. Sebenarnya konsepnya semuanya itu serba ditertibkan dengan hukum. Karena hukum itu nanti berlaku bagi siapapun dan sebenarnya hukum yang paling awal itu digunakan untuk menjamin kebebasan atau melindungi. Mulai dari melindungi wilayah, melindungi masyarakat, melindungi warga negara, termasuk melindungi setiap orang itu terhadap hak milik masing-masing. Kepemilikan terhadap properti itu dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, hukum dalam hal ini itu sebagai koridor untuk menjamin eksistensi setiap orang. Jadi artinya hukum itu tidak semata-mata berbicara tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tetapi hukum itu untuk memastikan tentang hak-hak setiap orang. Sehingga makna hukum di sini ya, saya tulis yang ini biasa disampaikan itu adalah keadilan, lalu kemanfaatan,
dan kepastian. Jadi hukum itu maknanya di situ. Untuk menjamin keadilan bagi setiap orang, hak-hak setiap orang itu dijamin. Bahkan orang Amerika itu juga mengatakan bahwa hukum adalah ekspresi kebebasan. Hukum adalah ekspresi kebebasan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hukum adalah otot besar pemerintah. Saya tulis di sini. Otot besar pemerintah. Atau the great sinew, sinew of government. Jadi intinya ibarat tubuh manusia, hukum itu ya otot. Kita bisa bayangkan, bisa rasakan kalau kita nggak punya otot, pasti nggak punya kekuatan. Jadi artinya ada tulang, tapi juga perlu ada otot. Otot itu yang disebut dengan hukum. Nah, hukum itu digunakan supaya kehidupan kita itu menjadi lebih tertib, menjadi lebih baik, saling menghormati gitu. Intinya setiap orang itu bebas mengejar kepentingannya, tetapi jangan sampai merampas hak orang lain atau merugikan kepentingan orang lain. Itu prinsip hukum itu begitu ya. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau kita belajar di negara Eropa, makanya semuanya itu serba hukum. Karena itu ada istilah namanya Rechtsstaat ya, namanya Rechtsstaat. Rechtsstaat. Ini ya, negara hukum gitu ya. Nah, negara hukum ini sering disebut sebagai etatisme. Etatisme itu ini ya, serba negara atau sayap dari liberalisme yang mengutamakan negara. Ya. Jadi etatisme itu ya tadi itu konsepnya, etatisme itu satu paham yang mengutamakan negara, dan keutamaan negara itu akan dilihat pada dua sisi, law and order dan welfare. Nah, law and order itu menunjukkan otoritas dan hak negara untuk berkuasa. Itu law and order ya. Hak dan otoritas negara berkuasa. Kalau welfare itu adalah kewajiban negara. Perlu diingat, welfare adalah kewajiban negara untuk warga negara. Welfare itu ditempuh dengan distribusi dan proteksi. Oke? Jadi itu prinsip negara itu awalnya dari situ. Negara itu dibuat untuk itu. Dan ini yang universal, ada di mana-mana. Tetapi ada yang kalimat yang terbalik. Kalimat yang terbalik itu tadi namanya order and law. Order and law ya. Bukan law and order, tapi order and law. Nah ini order and law ini sering muncul bukan dalam rangka liberalisme, tetapi dalam negara yang bercorak otoritarian, yang totalitarian. Misalnya seperti di Cina, di Korea Utara misalnya, atau di Albania, atau negara-negara di mana tidak menghargai, menghormati kebebasan. Atau sama ketika di zaman Orde Baru Indonesia. Itu bukan law and order, tapi order and law.
Jadi ada juga kemiripan begini. Law and order, saya tulis di sini, menggunakan pendekatan rule of law. Ya, ditulis nanti. Sebaliknya order and law menggunakan pendekatan rule by law. Oke. Ya, dicatat di situ. Itu sangat beda. Yang kalimat pertama itu ekspresi dari liberalisme. Yang kedua, order and law itu bukan ekspresi dari liberalisme, tapi otoritarianisme. Bisa juga fasisme, totalitarianisme. Artinya ini bukan kekuasaan yang berjalan dengan koridor hukum dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kebebasan, termasuk untuk menjaga persamaan hak bagi setiap warga negara, melainkan ya menggunakan hukum untuk berkuasa. Atau dengan kata lain, berkuasa dengan hukum. Jadi hukum itu digunakan untuk melegalkan terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa. Ya, ini beda loh. Jadi bukan hukum sebagai landasan kekuasaan, ya, sebagai koridor atau sebagai landasan kekuasaan, melainkan kalau rule by law, maka hukum itu sebagai alat kekuasaan. Bisa dipahami perbedaannya? Nah, ini guyonan yang muncul. Kalau yang pertama, yang law and order itu disebut sebagai negara hukum. Lalu kalau rule by law, itu bisa juga disebut sebagai negara peraturan. Itu beda ya, negara hukum dan negara peraturan itu dua hal yang berbeda. Meskipun hukum itu diwujudkan dengan peraturan. Tetapi kalau rule by law atau negara peraturan, itu semuanya serba aturan. Jadi hukum bukan untuk melayani kepentingan manusia, hukum bukan sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi ada arah, ada sebuah penekanan bahwa manusia harus melayani hukum. Jadi manusia harus melayani hukum. Ini hukum sebagai alat kekuasaan atau hukum itu sendiri sebagai kekuasaan. Sehingga ini ekspresi yang sering terjadi misalnya begini, ada pejabat. Kalimatnya begini, kita harus bekerja atas dasar aturan hukum. Itu namanya ekspresi negara peraturan atau rule by law. Terus pertanyaannya lalu rakyat ada di mana? Bahwa kalimat kita harus bekerja atas dasar aturan hukum itu artinya mengabaikan dimensi kedaulatan rakyat. Oke? Nah, sehingga apa yang terjadi yang disebut dengan kejayaan negara itu bukan negara untuk semua orang. Bukan negara untuk melayani dan melindungi warga negara, tetapi negara untuk negara. Atau dalam bahasa lainnya namanya state qua state. Ya, state qua state ya. Negara untuk negara. Itu dia menggunakan instrumen aturan hukum.
termasuk misalnya protokoler-protokoler. Jadi saya sering melakukan kritik terhadap protokoler, bahwa protokoler itu adalah bentuk negaranisasi pemerintahan yang menggunakan protokoler itu sebagai alat untuk memblokade atau membatasi hubungan politik antara pemerintah dengan rakyat. Itu protokoler begitu ya. Dan ada satu lagi yang tadi namanya ini ya, order but not law. Semuanya tertib aman, tapi bukan dijamin dengan hukum, melainkan oleh orang-orang kuat yang berkuasa pada wilayah tertentu. Ini Anda bisa melihat film ini ya, filmnya tahun lama sekali ketika Leonardo DiCaprio itu masih imut-imut. Bintangnya ada Gene Hackman, ada Sharon Stone, ada tadi ya Leonardo DiCaprio. Itu tahun 95 itu film itu. Judulnya itu The Quick and the Dead ya. Nah, itu cerita mengenai era tahun 1800-an pertengahan di mana tumbuh small town, kota-kota kecil yang itu dikuasai oleh para koboi-koboi, para preman-preman setempat itu. Jadi di situ belum ada hukum, belum ada polisi, belum ada sheriff, belum ada negara yang hadir. Ekonominya sudah tumbuh tapi dikuasai oleh orang-orang kuat, oleh para preman itu. Nah, setiap ada orang datang pasti harus berhubungan dengan tokoh preman itu yang dimainkan sangat apik oleh Gene Hackman. Setiap orang datang bilang, Anda di sini akan aman, akan tertib. Di sini order. Lalu tapi dia mengatakan order but not law. Ya, bukan dijamin oleh hukum, tetapi kalau orang-orang yang ada di situ patuh sama sang preman itu, maka aman. Jadi hukumnya adalah sang preman itu. Dan itu berlaku di mana-mana sampai hari ini yang tempat-tempat ramai seperti terminal, stasiun atau apa gitu ya. Itu akan selalu muncul penguasa, istilah penguasa wilayah atau preman wilayah itu. Itu nanti akan berlaku prinsip itu tadi, order but not law. Jadi negara tidak berlaku, negara tidak hadir, itu bisa dikalahkan oleh orang-orang di luar negara itu. Nah, ini salah satu tantangan yang selalu menggantui Indonesia. Ada banyak organ-organ di luar negara itu yang punya kekuasaan, bisa mengatur, bisa memaksa, bisa menindas orang tanpa hukum. Tetapi ya kehendak pada penguasa-penguasa itu. Dan penyakit yang paling utama di kita itu adalah rule by law. Berkuasa dengan hukum. Jadi hukum itu segala-galanya. Jadi manusia itu dituntut untuk melayani hukum, bukan hukum melayani manusia. Itu tadi ya, negara peraturan. Contohnya ini soal izin usaha. Jadi izin itu setiap orang harus dapat, diwajibkan untuk dapat. Maknanya apa izin itu? Itu adalah semata-mata legalitas. Misalnya orang punya usaha Anda itu legal kalau memperoleh izin. Nah, untuk memperoleh izin kalau di zaman dulu prosedurnya itu panjang lebar, dan di dalam prosedur yang panjang lebar itu syarat dengan pungli, pungutan liar. Sekarang pun juga masih ada. Orang Kalimantan sana mau punya izin tambang, maka otoritas yang mengatur tambang itu ya minta
Kelimanya sederhana. Loh, Anda nanti dapat izin usaha ini kan nanti akan kaya raya. Nah, sebelum Anda kaya raya ya berbagi dulu lah kekayaan itu pada kami. Contohnya seperti itu ya. Jadi artinya kalau rule by law itu memandang izin usaha itu adalah instrumen legalitas. Oke. Tetapi kalau kita kembali pada prinsip law and order, law atau hukum itu sebagai landasan untuk pencapaian, maka saya sering mengatakan bahwa izin usaha itu adalah sebuah enabling, sebuah kemungkinan yang disediakan oleh pemerintah atau negara untuk memastikan usaha setiap orang yang memperoleh izin itu bisa prospektif. Jadi prinsipnya yang satu itu untuk mengejar kepentingan. Hukum itu sebagai koridor untuk mengejar kepentingan setiap orang. Mengenabling atau istilahnya izin itu adalah sebagai instrumen untuk memastikan usaha yang dirintis warga negara itu prospektif. Prospektif itu artinya punya masa depan yang baik. Baru kemudian yang kedua adalah legalitas hukumnya. Legalitas itu secara filosofis bahwa setiap orang bisa mengejar kepentingannya masing-masing tanpa merampas hak orang lain, tanpa merugikan kepentingan orang banyak. Jadi itu secara prinsip begitu, dan banyak orang yang berusaha itu tidak mau memperoleh izin, tidak mau dapat izin. Yang UMKM itu begitu banyak. Nah, kalau ditanya ya untuk apa izin? Nanti dikenai pajak lagi gitu ya. Apa yang apa namanya? Keuntungan yang kami peroleh ketika kami memperoleh izin. Itu susah sekali menjelaskan seperti itu. Nah, intinya izin itu ya prinsipnya kembali pada hak dan kewajiban. Itu hakikatnya ya. Tetapi kalau di kita itu izin itu adalah instrumen untuk kewajiban, bukan instrumen hak dan kewajiban. Itu contohnya ya. Jadi artinya kita sebagai negara ini memang belum begitu kuat. Ada banyak label yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada banyak label yang diberikan oleh para analis, para ilmuwan untuk menandai berbagai jenis penyimpangan yang dilakukan oleh negara. Tergantung pada sudut yang mereka gunakan. Sebagai contoh kemarin saya mengatakan, oh negara pegawai, itu satu hal ya. Ada juga yang namanya Anthony Adam, ini ya, Anthony Adam, bentar. Anthony Adam. Dia menyebut ini ya, negara besi cair, gitu ya, negara besi cair. Nah, memang kalau kita bicara negara, kedaulatan kejayaan negara, itu bayangannya negara besi baja. Negara besi baja negara yang sangat kokoh, yang kokoh ya, itu nggak bisa dipuntar-puntir, nggak bisa diambil, nggak bisa dimanfaatkan oleh orang per orang. Kalau besi cair itu Anda bisa bayangkan ini besi yang dipandai besi itu, lalu nanti bisa diambil sebagian untuk bikin pisau, sebagian untuk bikin alat-alat yang lain. Itu negara besi cair. Artinya ini negara ini tidak duduk secara tetap dan tegak lurus, tapi masih bisa dimainkan. Termasuk misalnya kalau ngurus izin ya masih bisa dimainkan untuk pungli. Jadi izin itu bisa diperoleh dengan sangat mudah jika ada pungli yang dibayar oleh para pemohon. Itu salah satunya begitu. Nah, kita kembali ke itu tadi prinsip rule, prinsip law and order dan welfare. Itu
dasarnya seperti itu, namanya state formation. Nah, ada juga dari teori ini ya, ini penting ini, namanya Michaelman. Jadi dia menunjuk pada dua kekuasaan negara, kekuasaan apa namanya despotik, menyerap, dan kekuasaan infrastruktural. Sebentar. Infra, aduh, struktural. Jadi itu dua jenis kekuasaan yang kata Michael Mann itu untuk menunjukkan oh negara yang berdaulat, negara yang jaya itu kalau punya dua kekuasaan itu. Despotik itu kekuasaan menyerap. Nanti akan saya sampaikan. Atau dalam bahasa lain namanya integrasi. Semuanya diserap. Kekuasaannya tunggal. Tidak ada lagi hukum-hukum yang majemuk. Tidak ada hukum agama, tidak ada hukum adat. Tapi semuanya dijadikan satu sebagai hukum negara. Misalnya kalau ada orang mau nikah, ya hukumnya satu saja, pakai hukum negara. Perkara nanti upacara pernikahannya mau di gereja atau mau di masjid itu soal lain ya. Tapi hukumnya adalah hukum negara. Termasuk misalnya kalau ada kasus pembunuhan misalnya, ya sudah pakai hukum negara, diselesaikan pakai hukum negara, bukan pakai hukum lokal. Itu salah satu bentuk ini ya, namanya despotik. Tetapi kekuasaan despotik ini juga bisa berlebihan. Misalnya Indonesia. Salah satu bentuk dari formasi negara Indonesia atau pembentukan negara Indonesia itu ditempuh dengan cara ini ya, modernisasi dan urbanisasi. Oke ya. Jadi urbanisasi itu intinya gini, saya katakan ya. Urbanisasi itu sama dengan pembentukan kota, pembentukan negara, dan pembentukan modal. Jadi urbanisasi itu namanya ada 3 poin ya dari pembentukan ini tadi ya, yaitu membuat kota. Membuat kota itu artinya juga membuat industri-industri di kota, membuat pusat pemerintahan di kota, membuat perpustakaan, membuat peradaban yang berada di kota, membuat pabrik-pabrik di kota, membuat bank-bank di kota. Itu namanya urbanisasi, membentuk kota. Lalu yang kedua adalah migrasi, orang desa ke kota. Dan yang ketiga ini ya, perluasan kota mencaplok desa. Itu ya. Jadi membuat kota, migrasi orang desa ke kota, dan perluasan kota mencaplok desa. Ini bentuk apa namanya? State formation atau pembentukan negara yang terjadi di Indonesia antara lain dengan pola urbanisasi. Nah, urbanisasi itu mengandung 3 poin itu. Jadi artinya urbanisasi itu tidak hanya sekedar soal komposisi demografis, jumlah penduduk. Kalau para ahli demografis mengatakan ya urbanisasi ini terkait dengan apa namanya komposisi jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.
Misalnya begini, saya berada di Desa Banguntapan. Desa Banguntapan ini urban, perkotaan. Tetapi statusnya bukan city, bukan kelurahan, tapi kalurahan desa ya. Itu agak beda. Kalau menurut rezim Dagri, Banguntapan yang saya tempat ini adalah desa. Tetapi kalau menurut rezim demografis termasuk rezim BPS, Badan Pusat Statistik, maka Banguntapan itu termasuk perkotaan, termasuk urban. Jadi saya ini diidentifikasi sudah tinggal di perkotaan, meskipun status pemerintahan itu bernama desa. Paham nggak yang ini? Ya, jadi ini contohnya ada di situ dan saya tadi siang cukup lama dari pagi mendiskusikan soal poin ini. Salah satunya ngomong tentang urbanisasi dan ruralisasi ini. Karena ini di Republik ini isu urbanisasi ini selalu didukung oleh para ekonom, termasuk Menteri Keuangan. Sementara Presiden itu sebenarnya menghendaki supaya ada deurbanisasi atau ruralisasi, kebalikan dari urbanisasi. Jadi kalau urbanisasi itu meletakkan desa sebagai pusatnya pusat kekuasaan, pusat kekayaan, pusat peradaban dan sebagainya. Kalau ruralisasi itu ingin mengatakan bahwa desa ini adalah sebagai arena atau sebagai ruang bagi hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Itu saya kira punya makna yang sangat berbeda dan karena itu kalau kita ngomong kota, maka mereka yang paling utama adalah mengejar penghasilan. Dan ini ada paradoks, ada penyimpangan atau kontradiksi yang luar biasa di balik pemupukan modal atau penambahan kapital yang di kota. Paradoks yang pertama itu begini, urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota sekaligus membuat pemiskinan desa. Desa itu semakin miskin karena eh, apa namanya disedot oleh kota, baik tenaga kerja maupun hasil bumi, gitu ya. Beli harga murah dari petani di kampung, nanti yang memperoleh keuntungan ya para orang-orang di jalan di tengkulak-tengkulak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu pemiskinan ya. Jadi urbanisasi itu menciptakan pemiskinan desa. Semakin kuat urbanisasi, maka itu akan desa akan semakin miskin. Dan itu digambarkan oleh poin yang kedua adalah orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Nah ini gambaran apa namanya state formation atau pembentukan negara yang ditempuh dengan cara modernisasi dan urbanisasi. Ya, jadi urbanisasi sekali lagi ini berkaitan dengan kota, dengan modal gitu. Dan sama orang desa untuk mencari warga negara atau membentuk dirinya sebagai warga negara yang sempurna itu harus ini ya, harus istilahnya melakukan mobilitas sosial, yaitu pindah ke kota. Kalau kita di desa, ya nggak bisa hidup layak. Nyari pekerjaan susah, nyari hidup yang layak susah. Mau mencari akses layanan publik yang lebih baik juga terbatas. Nah, itu namanya pemiskinan desa itu contohnya begitu. Ada ketimpangan antara kota dengan desa. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa pembentukan negara melalui urbanisasi ini betul-betul kita ini keropos. Negara kita ini keropos.
Jadi masih jauh dari cita-cita negara yang jaya. Jadi akhirnya negara ini ya untuk negara ini untuk kota, negara ini untuk modal. Bukan negara untuk semua orang, bukan negara untuk daerah, bukan negara untuk desa, bukan negara untuk masyarakat setempat, tetapi negara ini untuk negara, untuk kota, dan untuk modal. Memfasilitasi pembentukan modal. Nah, contoh nyata dari semua ini adalah sosok Jakarta. Jakarta ini ya pusatnya urbanisasi, pusatnya modal, pusatnya kekuasaan. Jakarta itu sangat megah, sangat mewah, tetapi di mata saya tidak ada yang patut untuk dibanggakan kalau kita mengikuti standar kejayaan negara. Jadi ada politisi yang selalu berbicara keadilan, selalu menyampaikan kritik ketidakadilan, tetapi orang yang bersangkutan ini mengkritik habis-habisan terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Ya, jadi mengkritik itu. Nah, dengan kata lain, ketika orang ini mengkritik pemindahan ibu kota, artinya orang ini sedang berjuang untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Padahal dalam kenyataannya, Jakarta itu dibangun selama 400 tahun, itu dengan cara yang tidak adil. Urbanisasi yang digunakan untuk membangun Jakarta itu tidak adil, yaitu dengan cara menghisap kekayaan dari seluruh penjuru negeri, termasuk menghisap tenaga kerja murah dari desa ke desa. Itu Jakarta seperti itu, dan dampak yang lain itu ya masyarakat setempat yang berada di Jakarta atau yang disebut dengan orang Betawi itu tersingkir. Dari tanah-tanah yang dulu menjadi aset mereka ya lama-kelamaan dibeli oleh juragan-juragan yang punya capital. Lalu kalau dulu yang jadi gubernur selalu para jenderal dan mayoritas datang dari orang Jawa. Ada nama Wiyogo Atmodarminto atau siapalah, pokoknya namanya nama jenderal-jenderal dari Jawa, orang suku Jawa gitu ya. Dan orang Jawa punya jumlah yang paling besar di Jakarta itu. Orang Betawi malah lebih sedikit dibanding dengan ini. Itu contohnya begitu ya. Nah sama sekarang ketika kita bicara mengenai Nusantara, itu juga ada kekhawatiran. Jadi artinya pemindahan ibu kota ini satu keniscayaan. Kita ini sedang membangun kejayaan baru. Saya bahkan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini adalah remaking the new state. Ya, remaking ya. Remaking ya, samalah. Remaking the new state. The new state. Jadi kita membuat negara baru yang ini sudah semuanya sudah menggumpal menjadi satu di Jakarta, lalu sebagian kita pindahkan ke Nusantara. Dan tentu memang tidak apple to apple untuk membandingkan itu. Jakarta sudah kayak begitu, itu ditempuh selama 400 tahun. Nah, sementara Nusantara itu baru berjalan beberapa tahun terakhir. Pasti akan sangat terseok-seok. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai nanti pengalaman Jakarta yang sekian lama itu persis terjadi di Nusantara. Nanti orang-orang setempat, orang-orang Kalimantan Timur itu akan punya nasib yang sama seperti orang Betawi yang ada di Jakarta. Ini contohnya itu ya. Nanti jangan-jangan Nusantara itu tempat penjajahan baru bagi orang Jawa. Orang Jawa yang menjajah ke sana dan sebagainya ini kan sangat tidak menarik gitu ya. Nah, itu namanya mengulang kekonyolan Jakarta.
Itu contoh ya. Jadi itu banyak sekali lah cerita-cerita tentang contoh-contoh ilustrasi mengenai kita ini belum begitu baik membangun kejayaan negara. Dan saya terakhir itu berbicara mengenai ini ya, negara minus warga negara. Negara minus warga negara. Nah, ini ya. Ini yang apa namanya? Tantangan utamanya ada di sini ini. Jadi kalau kita belajar pada tradisi Yunani kuno, ya, negara ini dibuat adalah untuk kesempurnaan warga negara. Salah satunya ya. Nah, selain juga kejayaan. Nanti kejayaan itu kan dibangun dengan tentara yang kuat, punya senjata yang hebat, itu ya. Itu pasti akan ditakuti, akan diperhitungkan oleh dunia internasional. Kalau itu kuat, dan itu sejarah itu sudah membuktikan ya dari waktu ke waktu, maka negara yang tidak punya kekuatan militer secara memadai, maka itu akan sangat sulit untuk menjadi jaya. Contoh yang lain adalah Swiss, ya. Swiss itu punya strategi yang hebat. Itu negara-negara di Eropa itu dulu semuanya serba berperang, perang satu sama lain. Kok bisa begini ya? Ya, itu negara-negara tetangga di Eropa itu kan saling berperang, masing-masing mengembangkan ini sehingga ada kalimat begini, perang menciptakan negara. Ini tesis besarnya ya. Jadi kejayaan negara itu dibentuk melalui perang. Jadi orang-orang itu saling berperang, tetapi Swiss itu netral, mengambil posisi netral. Tetapi dia mengembangkan sistem perbankan yang canggih dengan security, dengan keamanan yang luar biasa. Sehingga itu uangnya orang-orang Eropa itu semuanya disimpan, ditabung di Swiss. Tidak ada orang Eropa, antara orang Inggris atau orang Jerman atau orang Prancis atau Italia yang akan membuat rusuh, membuat kekacauan di Swiss. Nggak akan terjadi. Karena kalau mereka membuat kekacauan di Swiss itu artinya juga menghilangkan uang yang dia simpan di Swiss. Itu strategi yang luar biasa yang ditempuh oleh Swiss. Silakan kalian berperang, silakan. Tapi uang sampean, uang Anda itu simpanlah di sini, gitu ya. Uang Anda akan aman. Selagi Anda perang, saling berperang, kami akan mengamankan uang-uang Anda. Nah, itu Swiss itu. Tapi dia membangun sistem security, sistem hukum yang canggih dalam rangka untuk melindungi uang-uang itu, begitu ya. Nah, oleh karena itu ini pengalamannya ya, negara itu dibentuk melalui berbagai cara. Bisa dengan cara revolusi, bisa dengan cara urbanisasi, bisa dengan cara perang, dan sebagainya. Tetapi intinya negara sama dengan kota, kota sama dengan modal. Jadi itu segitiga itu akan selalu muncul, dan nanti ada satu poin lagi yang merupakan efek dari 3 poin itu, yaitu citizen. Ya, jadi citizen itu warga negara ya, warga negara. Ini yang menjadi apa namanya dampak atau ikutan dari tadi pembentukan negara tadi. Oke. Nah, yang lazim atau universal di mana-mana, bagaimana negara itu dibentuk supaya memiliki law and order sekaligus welfare. Ada sejumlah langkah atau sejumlah agenda besar yang ditempuh oleh negara. Yang pertama adalah integrasi. Integrasi ya. Ini sama dengan menjalankan kekuasaan despotik. Ini menyerap. Budaya diintegrasikan.
Suku-suku bangsa diintegrasikan menjadi satu bangsa. Oke. Hukum-hukum lokal diintegrasikan menjadi hukum negara, hukum positif. Kekuasaan-kekuasaan lokal, adat, raja, dan sebagainya itu diakhiri. Lalu kekuasaannya tunggal berada di tangan negara. Itu contoh integrasi. Termasuk tentu adalah integrasi wilayah. Dulu ini salah satu pekerjaan dari Soekarno setelah 45 itu kan berkunjung dari daerah ke daerah dengan menggunakan pesawat Seulawah. Pesawat Seulawah itu pesawat rintisan pertama Garuda Indonesia itu dari Seulawah. Itu sumbangan masyarakat Aceh. Jadi Aceh itu menyumbang, termasuk ibu-ibu, mak-mak itu melepas emasnya itu, dikumpulkan jadi satu, lalu digunakan untuk membeli pesawat itu. Tokoh pada waktu itu namanya Daud Breh. Itu memberikan pesawat itu pada Soekarno dan pesawatnya dinamakan Seulawah karena gunung besar di apa namanya Aceh itu namanya Sulawah itu. Itu diberikan pada Soekarno. Dan oleh Soekarno, pesawat itu digunakan untuk terbang ke seluruh penjuru negeri. Termasuk ke Flores, ke Riau, kemana-mana. Lalu ketemu dengan tokoh-tokoh itu. Dengan para raja-raja lokal. Penguasa-penguasa lokal. Apa yang dilakukan Soekarno, yuk bergabung pada Republik yuk. Gitu ya. Bergabung pada Indonesia. Waktu itu kan belum ada apa namanya TV, belum ada radio seperti sekarang kan. Jadi harus didatangi secara langsung. Makanya satu persatu bergabung. Banyak yang apa namanya dengan senang hati, dengan sangat hormat, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan ini kerajaan Siak Indrapura di Riau itu akhirnya mereka itu memutus dinasti ya. Jadi dinastinya itu diputus, kemudian kami menyatakan berhenti dinasti ini dan bergabung pada republik. Jadi itu termasuk memberikan sumbangan uang yang cukup besar pada negara melalui Soekarno. Itu contoh-contoh tentang integrasi. Jadi ada banyak contoh yang menunjukkan tentang integrasi. Kalau literatur yang lain, integrasi itu juga dimaknai juga dengan sentralisme politik. Ya, sentralisme politik. Sentralisme politik itu artinya begini, polete. Polete itu kalau bahasa Indonesianya susah sih, tapi intinya ya ini namanya satuan-satuan politik. Satuan-satuan politik itu ya misalnya ada kerajaan kecil-kecil yang ada di berbagai daerah. Ada kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagainya. Itu namanya apa namanya polete. Dan sifat polete itu dia punya kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun hukum. Nah itu diserap, disatukan, ditunggalkan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang namanya sentralisme. Jadi intinya jangan sampai ada banyak matahari. Mataharinya satu saja, yaitu negara. Dengan tujuan tentu saja, negara ini punya tujuan tadi, itu law and order, dan yang kedua adalah welfare, kesejahteraan. Paling tidak, kita bisa mengutip apa yang sudah tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita kita membentuk negara itu ada di situ. Ya, jadi ini nomor satu namanya integrasi, disatukan gitu ya. Dan ini nanti terkait juga dengan hubungan antara negara sama desa. Karena desa ini juga bisa disebut sebagai polete. Polete lokal ya. Atau kesatuan masyarakat hukum adat. Integrasi itu artinya ya wilayah maupun entitas desa itu dimasukkan
ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu orang mengatakan bahwa desa dan daerah itu menjadi bagian integral, bagian yang menyatu dalam jiwa raga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi itu menghasilkan pertanyaan lebih lanjut. Bentuk integrasi macam mana? Kalau orang Aceh sama orang Batak bertanya, macam mana itu? Bentuknya seperti apa integrasi itu? Nah, sampai sekarang ini terus-menerus terjadi tarik-menarik, cara pandang yang berbeda-beda. Intinya desa itu tidak dilenyapkan. Kalau di Eropa kan dilenyapkan. Diintegrasikan itu artinya politiknya itu dilenyapkan. Jadi tinggal community saja ya, tinggal community, tinggal sebutan. Oh ini ada nama desa ini gitu ya. Ada komunitas lokal yang hidup, yang melakukan pergaulan sosial dalam desa itu. Tetapi dia sebagai polete atau sebagai kesatuan masyarakat hukum atau sebagai satuan kekuasaan itu sudah tidak ada. Istilah pemerintah desa atau village government itu sudah tidak ada. Karena dia dilenyapkan dan disatukan ke dalam tubuh negara. Jadi desa kita ini tidak lenyap, ya, tidak mati artinya, tidak mati, tapi juga tidak sehat kuat. Mati enggak, sehat juga enggak. Lalu yang terjadi apa? Ya sekarat, sakit. Desa kita ini sakit. Itu tantangan yang luar biasa tentang konsep integrasi. Itu sudah sangat beda. Satu orang dengan orang yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain, soal cara atau soal mengambil posisi bagaimana desa itu diintegrasikan ke dalam tubuh negara. Saya sering banyak diskusi dengan para pakar ilmu negara, entah itu administrasi negara, hukum tata negara, dan sebagainya. Saya mengatakan begini, kalau Anda menggunakan ilmu negara, tidak usah bicara desa. Tidak usah. Anda lebih baik berbicara tentang warga negara. Bagaimana membentuk warga negara secara adil, secara sama pada setiap orang yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik yang di kota maupun yang di desa, baik yang di perkotaan maupun sampai di pelosok pedesaan. Ini warga negara, sama. Ketika orang-orang yang berilmu negara, entah itu hukum tata negara atau hukum administrasi negara, mereka bicara desa, pasti keliru. Cara pandangnya keliru. Mereka nggak jelas. Mereka tidak pernah merekomendasikan melenyapkan atau membubarkan desa. Tetapi mereka juga tidak pernah merekomendasikan bagaimana membuat desa itu menjadi sehat dan kuat. Yang ada adalah memperalat. Ilmu-ilmu itu memperalat desa, dan pada akhirnya ilmu-ilmu itu punya kontribusi untuk membuat desa itu sakit yang abadi, sakit yang terus-menerus, sakit sekali. Hanya sebagai objek, hanya sebagai petugas, hanya sebagai alat untuk batu loncatan bagi negara, bahkan juga kadang dianggap sebagai batu sandungan bagi negara dan sebagainya. Jadi ini dengan kata lain, ini salah satu tantangan kalau kita berbicara tentang integrasi adalah desa. Tidak selesai sampai hari ini. Ya, nggak jelas. Sekalipun misalnya negara ini ngasih uang dalam jumlah besar, katakanlah sudah hampir 500 triliun selama 10 tahun, tapi ya itu tidak punya sumbangan untuk membuat desa itu menjadi kuat dan sehat. Desa mengalami kemajuan,
kantornya semakin baik, infrastruktur semakin baik, staf-stafnya itu muda-muda, sudah komputerized, kantornya bersih dan sebagainya, itu kemajuan. Tetapi di balik kemajuan itu tidak ada sebuah kekuatan. Desa maju tetapi tidak kuat, tidak berdaulat, tidak punya kontribusi yang memadai untuk tujuan negara, yaitu adil makmur. Jadi desa hari ini hanya sibuk bagaimana menggunakan belanja, membelanjakan uang itu sesuai aturan-aturan prioritas-prioritas menteri atau prioritas yang sudah ditentukan dari atas. Itu ya, itu tantangannya dari situ. Kalau pertanyaannya ya, bagaimana sih bentuk integrasi desa ke dalam negara yang tepat? Yang tepat. Kalau di Eropa, oh lenyap nih, bisa lenyap. Oke, jadi negara melenyapkan desa. Yang kecenderungan umumnya negara itu memperalat ya, ya menghisap. Banyak sekali ya. Jadi negara berupaya untuk menyerap desa, tapi tidak pernah berhasil, kecuali menghisap. Jadi menyerap nggak berhasil, tapi kalau menghisap berhasil. Apa yang dihisap? Antara lain adalah hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa untuk membentuk kota tadi, gitu ya. Nah, negara juga tidak pernah berhasil penetrasi atau masuk ke dalam desa, kecuali menindas. Jadi kalau menindas berhasil, tapi kalau penetrasi nggak berhasil. Penetrasi dalam pengertian ini ya, kekuasaan infrastruktural tadi ya. Tadi ya dari Michael Mann ya, kekuasaan infrastrukturnya nggak terjadi. Selalu ada ketimpangan antara desa dan kota, layanan publik, ekonomi, dan sebagainya. Dan pada hari ini yang terjadi, orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Ini paradoksnya seperti itu. Itu contoh di mana desa kita itu dalam posisi sakit yang abadi. Mati tidak, tapi sehat kuat juga tidak. Itu contohnya itu ya. Nah ini itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian. Anda kalau tertarik soal itu silakan dikembangkan. Tapi ini poin soal integrasi ini mau tidak mau memang harus ini ya. Memang contoh yang paling nyata itu ya, oh kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita punya merah putih, meskipun kita itu bersuku-suku gitu ya, tapi kita punya imajinasi yang sama, kita disatukan menjadi bangsa Indonesia. Kita di dalam ruangan Zoom ini punya perbedaan yang luar biasa, tapi kita sama-sama menjadi bangsa Indonesia. Itu namanya proyek integrasi. Nah, dalam hal soal eh, integrasi dalam bentuk bangsa atau sering disebut sebagai integrasi nasional, kita ini relatif berhasil. Relatif berhasil. Tetapi dalam hal integrasi masyarakat, integrasi desa dan sebagainya, Republik Indonesia ini sangat tidak jelas. Absurd ya, sangat absurd, sangat tidak jelas. Dan hari ini yang namanya adat, desa, dan sebagainya itu masih menjadi fakta sosiologis yang tidak bisa dibantah. Saya sering mengatakan ya dengan bahasa Jawa ya, orang lokal ya, manusia-manusia yang hidup di desa itu punya identitas ganda. Di satu sisi sebagai wong desa kata orang Jawa, wong desa atau orang udi gitu ya, orang udi kalau bahasanya orang Jakarta, orang udi gitu ya, orang kampung, orang kampuang gitu ya. Lalu yang satu lagi wong cilik itu orang kecil.
Jadi kalau orang desa atau orang ngudi atau orang kampung itu disebut sebagai folk, folk ya. Saya tulis di sini, folk atau folk ini kalau pakai F itu bahasa Inggris, kalau pakai V itu bahasa Belanda atau bahasa Jerman, kalau bahasa Sunda pakai P ya. Orang Sunda kan nggak bisa ngomong F atau ngomong pakai V. Bisanya ya apa namanya arit pakai P, bukan pakai F. Nah yang satu lagi ini kalau uang cilik itu ya, uang cilik itu sama dengan rakyat, sama dengan people. Jadi gitu ya, kalau orang desa itu ganda, separuh itu sebagai folk, separuh sebagai people. Ini petani. Kalau petani itu bergabung dalam kelompok tani, dia menjadi folk. Kalau dia bergabung pada serikat tani yang bersifat nasional, dia menjadi people. Nah, people inilah yang kemudian dalam pemerintahan itu akan dimuliakan dalam bentuk kedaulatan rakyat dan sekaligus ditransformasikan menjadi warga negara. Ya, itu poinnya ada di situ ya. Nah, kalau kita bicara desa, maka yang paling utama adalah bicara tentang folk. Folk ya, saya tulis di sini. Nah, folk itu sama dengan community. Kalau kumpulan orang-orang pribumi, folk itu orang pribumi, wong desa, orang ludi, orang kampung, orang kampuang gitu ya, orang awak gitu ya. Itu sebagai folk. Ketika mereka berkumpul namanya community. Tetapi kalau people berkumpul memperjuangkan kepentingan mereka, termasuk serikat petani, itu namanya society. Oke, jadi ini begitu ya. Kalau kumpulan folk disebut community, kumpulan people disebut apa namanya? Disebut society. Ini beda nih. Nah, teman-teman ini satu poin integrasi ini masih menjadi tantangan. Kalau kita mengikuti histori dan juga konstitusi, memang desa itu seharusnya menjadi ibarat rumah ya. Jadi negara ini kan rumah nih. Maka desa itu ya fondasinya itu. Atau istilahnya sebagai batu landasan. Fondasi rumah itu. Nah, baru kemudian ini ada tembok-temboknya, ada kayunya, ada atapnya, dan sebagainya gitu. Nah, kita ini nggak jelas. Nggak ada fondasi itu tadi. Jadi meletakkan desa menjadi fondasi atau batu landasan itu nggak terjadi, melainkan hanya sebagai batu loncatan. Jadi ini ada banyak batu berserakan yang digunakan oleh negara itu untuk batu loncatan dalam rangka menuju warga negara maupun wilayah. Penetrasi terhadap pelosok negeri dan itu tidak pernah berhasil dengan baik, kecuali hanya menjadikan desa itu sebagai batu landasan, sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu penjuru ya. Batu penjuru itu artinya apa namanya? Bagaimana negara itu melakukan penetrasi untuk menjalankan fungsi kekuasaan infrastruktural. Infrastruktural itu yang membagi tadi ya, distribusi dan proteksi kepada banyak pihak gitu. Nah, itu satu, itu soal integrasi. Yang kedua, kejayaan negara itu dibangun dengan cara ini ya, apa namanya? Teri teritorialisasi. Teritorialisasi ya, itu wilayah, batas-batas wilayah, semuanya diklaim. Misalnya ada undang-undang tentang apa namanya wilayah negara. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi habis
ke dalam wilayah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa. Jadi ini itu teritorialisasi. Ini mengandung dua poin ya. Poin yang pertama adalah hamparan tanah itu yang kemudian diberikan batas-batas wilayah secara jelas. Dan kemudian ada batas dengan negara tetangga, entah itu dengan Timor Leste atau dengan Malaysia atau dengan apa namanya Filipina atau dengan Papua Nugini atau dengan yang lain gitu ya. Garisnya saya kira sudah jelas ya, termasuk dengan Singapura ya. Dan kemudian yang kedua di dalam teritori atau di dalam bagi wilayah itu lalu diberikan namanya satuan-satuan pemerintahan. Satuan-satuan pemerintahan. Jadi ada pembagian wilayah dan pembagian satuan pemerintahan. Ada provinsi, ada kabupaten, dan itu dalam literatur sering disebut sebagai desentralisasi teritorial. Gitu ya. Nah, nanti teritorialisasi yang lebih detail lagi itu soal tata ruang. Jadi ruangnya ditata sedemikian rupa, termasuk juga kalau kita punya hutan itu dihitung ini berapa luas hutan gitu ya. Lalu nanti kalau ketemu ada 2 juta hektar hutan, nanti akan dikapling-kapling, oh sekian persen untuk hutan tanaman industri yang nanti akan diberikan konsesi pada swasta, sekian persen pada masyarakat adat, sekian persen sebagai desa hutan, sebagian persen sebagai hutan rakyat, dan sebagainya, termasuk hutan kemasyarakatan. Itu contoh dari teritorialisasi itu namanya tata ruang. Dan secara historis dari sisi sejarah, pengalaman teritorialisasi secara konkret itu ya sejak kolonial. Itu dilakukan oleh Daendels yang membangun jalan raya di Pantura dari Anyer sampai Panarukan. Itu kontrol terhadap wilayah itu sangat jelas, itu dimulai dari sana. Dan oleh karena itu banyak sejarawan mengatakan bahwa Daendels itu adalah bapak negara modern Indonesia. Jadi itu tadi ya, prinsip namanya integrasi, keraton diintegrasikan ke dalam negara kolonial, ada teritorialisasi, ada birokratisasi, itu dimulai oleh Daendels yang berkuasa di Nusantara ini pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi 3 tahun. 3 tahun berkuasa, tapi kemudian dia bisa membuat banyak hal ya, termasuk memasukkan bupati itu ke dalam birokrasi. Dan oleh karena itu ini setelah nomor 2 teritorialisasi, lalu yang ketiga adalah birokratisasi. Ya, birokratisasi ya. Ya, jadi ini birokrasi, strukturnya diciptakan sedemikian rupa. Birokrasi itu intinya sebenarnya begini, memindahkan dari kekuasaan yang personal ke impersonal, dari kekuasaan personal ke impersonal. Personal itu artinya ya tergantung pada orang. Tadi ya kembali ke contoh yang awal tadi, order but not law, karena tergantung pada orang. Dan kekuasaan personal itu kan ini di kerajaan ya, dinasti kerajaan itu kan lalu ya apapun kata raja, mau politik mau hukum ya semuanya kata raja itu namanya kekuasaan yang personal. Nah, kalau yang impersonal lalu diberikan pada institusi bernama birokrasi itu. Tentunya kantor, di sana ada para pegawai, yang para pegawai disebut sebagai aparat, tapi birokrasi itu ya organisasi besarnya itu yang bekerja atas dasar kepastian, ada hukum, ada
Kalau Max Weber bilang namanya otoritas legal rasional. Ini lebih rasional, lebih legal, jadi tidak didasarkan pada tradisi, juga tidak didasarkan pada karisma seorang pemimpin, tapi semuanya dipindahkan kekuasaan itu ke dalam tubuh birokrasi. Nah, tentu nanti paralel dengan birokratisasi ini, yang keempat adalah militerisasi. Pasti nih. Jadi kita kalau mau jaya ya harus punya militer, militer yang kuat, militer yang menjaga pertahanan ya, bukan militer yang mendefinisikan masyarakat. Ini kan yang sering terjadi. Tugas tentara bukan mendefinisikan masyarakat, tetapi melindungi masyarakat. Itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya tentara malah justru lebih banyak omong politik, itu sebenarnya bukan tentara dalam arti yang sebenarnya. Tentara mendefinisikan masyarakat. Misalnya tentara ngomong apa yang terbaik bagi rakyat itulah yang terbaik bagi TNI. Itu omongan politik itu, ya. Terus sering memberikan ceramah-ceramah pada masyarakat, wah itu nantinya TNI, tentara ini bukan melindungi masyarakat, tapi mendefinisikan masyarakat. Harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Lalu kalau ada tokoh politik berbicara, lalu ada tentara ngomong, abaikan itu omongan ketua partai itu. Nah, itu udah omongan yang bukan tentara sebenarnya, tapi ini sudah politisi. Bukan tentara dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia sudah menjadi politisi yang ikut bertarung dengan ketua partai politik. Ya saya kira itu dulu cerita ini, nanti kita sambung ya. Soal kejayaan negara ini kan dibentuk dalam banyak hal ya. Nanti memang distorsinya lebih banyak ya daripada kesuksesannya. Ya kita memang punya rumah, punya, pekarangan juga punya gitu ya. Ya ya rumahnya lumayan bagus juga gitu. Tapi ya keluarga orang yang hidup di situ itu tidak adil makmur seperti yang dicetuskan oleh konstitusi. Oke, saya kira gitu. Nanti diskusinya kita buka lain kesempatan. Oke? Nggak ada diskusi nih, Pak. Bisa disimpan dulu. Disimpan dulu. Oke, oke, Pak. Siap. Oh ya, simpan dulu ya. Ya, siap, siap, Ini Pak. saya Baik, udah baik, Pak. habis tenaga ini. Tentunya menarik. Pak, Presensinya seperti kemarin, nanti biar di apa Pak, namanya? Pak diskusinya next time aja lah. Oke ya. Oke, begitu ya, Sias. Pak, Teman-teman. siap, siap, Pak, siap. Oke. Oke, selamat malam. Pak. Ya. malam, Pak, malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini, Pak.